Halo Sobat Literasi. Kali ini Jenggala bakal launching podcast perdana yang akan membicarakan sebuah buku dan isu-isu ngepop yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang mau request buku yang akan dipantik kedepannya bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Karena rekomendasi kalian juga akan kami dengarkan. Okay, let's go. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, jauh-jauh dari Tuban. Tamu undangan kali ini adalah seorang mahasiswa Uniro asal Montong bernama Ari. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya terkait profil singkatnya. Gimana Kak Ari? Coba ceritakan masa kecilmu di Montong sampai sekarang kuliah di mana? Oke, terima kasih Kak Rudi sudah mengundang saya sebelumnya. Izin boleh ngerokok ya? Boleh, Oke, santai. siap. Boleh. Nah, jadi teman-teman, saya ini berasal dari Montong, seperti yang dikatakan Kak Rudi. Montong itu di Tuban tempatnya. Jadi masa kecil saya itu dulunya seperti split parent, Kak. Gimana itu Kak? Jadi waktu langsung contoh ya. Iya. Teman-teman saya bisa main setelah sekolah, saya nggak bisa. Saya harus tidur siang. Tidur siang, nanti sore sudah berangkat di diniyah dulu, di ngaji diniyah gitu. Terus habis itu malamnya teman-teman juga ada yang main, gitu saya harus belajar. Setelah belajar cuma boleh nonton TV setengah jam, habis itu tidur. Gitu. Itu zaman-zaman masih bocil. Dan saya itu dulu harus ditekankan, pokoknya kamu harus jadi peringkat terbaik di kelas gitu. Itu di zaman saya SD. Dulu saya MI gitu. Terus MI masih di desa saya. Terus saya itu MTS atau SMP-nya itu mondok di Jenu teman-teman. Jadi di Jenu itu juga salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban. Nah mondok itu tapi nggak genap 3 tahun. Nah, kenapa kalau nggak gara-gara 3 tahun itu karena gimana ya, saya susah ngejelasin. Kayak seakan-akan saya nggak bisa ketika misal disuruh mewakili lomba ataupun berprestasi dalam lingkup akademik maupun non akademik, itu rasanya kayak nggak spesial ketika membawa nama dari lembaga di daerah lain gitu. Terus waktu itu kelas 9 MTS itu saya balik lagi ke lembaga di desa saya yang waktu saya sekolah dulunya. Nah itu saya akhirnya lulus di sana, kemudian masuk di MA atau SMA itu juga masih di desa saya. Jadi bener-bener nggak berani ekspor keluar. Istilahnya terlalu nyaman di zona itu. Gitu. Sampai akhirnya sekarang udah berjalan 4 semester ini saya di kuliah di Uniro, Universitas PGRI Ronggolawe. Jadi Uniro itu merupakan salah satu kampus yang memang menjadi barometernya kampus di Tuban khususnya. Bahkan dulu sempat jadi barometer kampus Karasidenan, Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Oh dulu ya Kak? Ya dulu. Oh dulu. Kalau boleh tahu jurusan apa sih Kak? Saya kebetulan ngambil di Prodi Bahasa Indonesia. Sastranya Bahasa ada nggak? Sastra Indonesia. Wah anak sastrai banget nih kalau gitu. Jadi Ya, penampilan aja udah kelihatan anak sastra sih. Kayak Jadi penampilan keren. pinter bikin puisi gitu ya. Oh iya. Katanya kan penyair itu kan pinter menggoda perempuan. Itu bener gak sih Kak Ari? Saya kira bener, tapi tidak untuk saya. Oh. Karena saya sampai saat ini baru tergoda di satu wanita anak Bojonegoro juga.
Oh, alah gitu ya. Menarik. Mungkin gak usah di-spill ya teman-teman di sini, gak usah di-spill itu. Privilege. Privilege. Oke. Oke, Kak Ari. Jadi aku mau tanya lagi menyoal tentang bagaimana sih Kak Ari perjalanan sampai menjadi seorang pembaca itu awal mulanya kapan dan di mana waktu dan tempatnya kalau aku bisa tahu. Oke, siap Pak Rudi. Jadi mungkin teman-teman itu banyak yang anggap saya itu sudah pembaca lama, karena kan juga saya pernah sampean jadikan salah satu pemantik juga di Jenggala, dan itu buku margin kiri juga. Iya, keren sih Nah, buku margin kiri. Tapi Kak, yang perlu diketahui saya itu baca baru mulai di semester 2. Oh, baru baca buku Nah. semester 2. Dari sekolah novel-novel nggak ada satupun yang saya baca, nggak ada. Ya. Kan biasanya kalau teman-teman sewajarnya kan mungkin udah kenal banyak novel, Iya. khatam banyak novel kan gitu. Saya enggak, saya baru semester 2. Nah itu awal mulanya karena memang beberapa dari teman saya yang ada memang di circle saya itu juga dekat dengan literasi. Terus saya juga berada di prodi yang memang menjunjung tinggi literasi banget katanya. Oh, katanya. Katanya. Iya, betul. Nah, Boleh. terus dari itu juga kemudian saya juga kenal tetangga saya namanya boleh disebut ini. Boleh. Nah, itu namanya Bung Agus. Oh. Nah, itu iya. saya sering ngopi sama dia, cukup dekat juga, dan dia yang memang banyak lah untuk ngenalin saya buku-buku bacaan yang memang dia rasa cocok untuk saya. Oh gitu, rekomendasi banget. Rekomendasi. Tapi untuk tamparan membaca buku yang membuat saya harus baca, rasa saya harus baca, itu dimulai ketika saya di salah satu kegiatan itu saya ngopi sama salah satu senior saya di organisasi. Ya, itu beliaunya itu alumni dari kampus Malang kalau nggak salah, Malang. Nah itu nggak tahu kemarin pembahasan apa ya, tiba-tiba tanya saya gini, saiki semester piro? Semester 2 tak jawab gitu. Terus dia tanya lagi, wis khatam buku piro? Wah, langsung ditanya gitu. Langsung ditanya gitu. Terus gimana responnya? Bukan Kak Ari? tanya IPK-nya piro toh, kampus di mana enggak? Enggak. Langsung ditanya gitu. Terus tak jawab yo apa adanya. Belum baca buku Mas, gitu. Piye mahasiswa lapo wae kok gak baca buku? 2 semester itu berarti 1 tahun ya Kak? Iya, 1 tahun. Semester 1 tahun. Ngapain aja gak baca buku? Digituin. Ya terus dari situlah kemudian saya berani untuk yang pertama tetap minjem buku, terus ngatamin 1 buku, akhirnya sedikit demi sedikit candu terhadap literasi. Wah, keren banget. Perjalanannya sangat menarik. Yang awalnya direkomendasikan, kemudian langsung tertarik untuk membaca, itu mungkin salah satu perjalanan yang sangat luar biasa sih. Jadi mungkin sebagian orang itu baru ingin membaca karena dikasih tahu, itu nggak apa-apa. Yang penting dia itu berikhtiar untuk membaca buku. Keren. Nah, jadi sini kita mau bicara buku apa sih Kak Ari? Nah, jadi Kak Rudi dan teman-teman Jenggala pada khususnya, kita pada hari ini akan sedikit membedah, sedikit mendiskusikan terkait buku penghancuran buku dari masa ke masa. Nah, mungkin bisa dilihat dari covernya itu sudah sangat menarik. Iya. Bahkan di sini Bolong-bolong. ada cuplikan kalimat itu membacanya bikin merinding. Nah, nantilah kita bahas merindingnya itu mungkin karena apa. Nah, ini penulisnya adalah Fernando Baez, dari orang dari Spanyol. Nah, beliau itu merupakan Venezuela. seorang pustakawan Asal Venezuela. yang meraih gelar doktor. Nah, jadi juga sudah banyak buku-buku hasil tulisannya, dan beliau banyak menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Spanyol. Keren banget tuh ya. Keren Buku Yunani diterjemahkan dalam bahasa Spanyol. Spanyol. Ada nggak ya buku Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa buku bahasa Yunani yang diterjemahkan bahasa Indonesia? Kayaknya belum ya.
Kalau nggak mungkin belum sih ya. Mungkin Belum belum pernah dengar. belum soalnya. didengar. Hmm. Terus Jadi di penghancuran buku ini, di buku penghancuran buku ini nantinya kita disuguhkan dengan bagaimana peradaban zaman itu terkait buku-buku. Jadi dari asal mula buku ditemukan, kemudian penghancurannya. Nah, penghancuran ini yang perlu digarisbawahi, penghancuran ini enggak hanya dalam satu konteks. Kan biasanya kalau dilihat dari covernya kan mungkin oh pasti penghancuran ini adalah dibakar. Pasti dibakar. Nah, ternyata tidak hanya dibakar teman-teman yang dibahas di sini. Jadi selain dibakar itu penghancuran di sini juga buku tersebut dihilangkan, buku tersebut dirampas, buku tersebut dikubur, itu juga ada di sini. wah, Nah, jadi seperti itulah sedikit daripada ulasan buku ini. Gimana Karut? proses pembacaannya kamu gimana terhadap buku ini? Awal mulanya kok bisa membaca buku ini tuh coba ceritakan prosesnya. Lika-likunya mungkin. Awal mula ini juga ada kaitannya sama orang lain. Seperti saya awal mula membaca buku. Jadi waktu itu saya ngelihat di story Kak Adib, Kak Rudi juga mungkin tahu. Ya tahu. Nah itu beliaunya itu ngefoto buku ini dan di-up di story WhatsApp. Iya. Nah kemudian kalau nggak salah captionnya itu pokoknya intinya sangat menyarankan pembaca-pembaca buku untuk membaca buku ini. Iya, saking. Kemudian saya langsung tergerak buat nge-WA dari Jenggala sendiri. Terima kasih Kak. Ya, soalnya sangat percaya dengan buku-buku di Jenggala. Gitu. Saya WA, saya tanya, ada buku ini nggak Kak? Penghancuran buku dari masa ke masa. Nah, akhirnya ternyata alhamdulillah ada. Terus saya pinjem. Nah, prosesnya ini nggak mudah baca buku ini. Jadi untuk sampai saat ini karena memang baru sedikit buku yang saya baca, saya anggap ini sebagai buku yang paling berat buat saya pahami. Iya. Walaupun saya udah beberapa kali baca buku Margin Giri ya, Iya. tapi ini saya akui paling berat. Oh, iya. Dan sampai sekarang pun masih banyak ulasan di buku ini, tulisan di buku ini yang belum saya pahami itu masih ada. Soalnya saya tipikal orangnya itu yang penting ngebaca dulu Kak. Iya. Jadi enggak, misal per bab nanti saya baca terus saya coba pahami dulu, bukan seperti itu. Iya. Yang penting baca dulu karena saya percaya pemahaman itu akan datang ketika kita sudah terbiasa. Iya, betul. Seperti itu. Nah, jadi saya ceritakan sudah masuk ke dalam buku ini ya. Jadi ternyata teman-teman pertama kali buku itu ditemukan itu di negara Irak, tepatnya di Irak Utara. Nah, mungkin teman-teman ini juga jadi perdebatan mungkin dalam beberapa kalangan. Iya, Karena apa? Karena saya waktu mendiskusikan buku ini ternyata beberapa teman dari saya menganggap buku pertama itu adalah Al-Qur'an. Oh, Padahal buku pertama itu adalah ditemukan di Irak itu sekitar 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya? sebelum Masehi. Wah, sebelum jauh, Masehi. Pak. Jauh kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an ya. Iya. Dan Al-Qur'an itu pun waktu di Gua Hira yang katanya ditemukan buku pertama itu kan kita tahu sendiri itu berupa firman. Iya. Firman dari malaikat Jibril yang ayat pertama Iqra. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam konteks buku berarti harus sudah ditulis di kertas dan memang dibukukan, bukan hanya nantinya tulisan yang akhirnya memang dibukukan, bukan seperti itu. Bukan hanya kata-kata yang memang nantinya akan dibukukan. Iya. Itu kalau baru kata-kata ataupun firman itu belum dinamakan buku. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi buku pertama itu ditemukan di Irak Utara, gitu teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa pembahasan di buku ini. Nanti saya jelaskan, mungkin lebih banyaknya nanti juga Kak Rudi bisa menambahi yang memang
membaca lebih dahulu dan Sama. mungkin yang lebih paham lah terkait Kita buku ini. sama-sama Oke. belajar, Kak. Nah, jadi ada beberapa poin besar dari buku ini, yakni terkait ada nantinya dunia Islam, kemudian nantinya juga membahas beberapa daerah yang memang itu terjadi penghancuran buku secara besar-besaran, itu ada. Nah, Kak Rudi maunya pembahasan yang apa dulu? Mungkin yang kamu anggap sebagai yang paling ikonik dalam buku ini pembahasannya apa? Kayak negara apa sih yang membuat kamu, wah kok bisa ya negara itu kok merusak buku, menghancurkan buku, atau mungkin dari kalangan agamawan mungkin bisa diceritakan, Kak? Dari negara mana agamawan atau mungkin filsuf yang menghancurkan buku? Oke. Yang pertama sebenarnya ada beberapa poin yang istilahnya plot twist Iya. di buku ini, yakni tadi filsuf, Pak. Jadi siapa yang tidak tahu seorang Plato? Plato. Si Plato. Bukan Seorang planet ya? Plato loh Bukan planet itu ya. ya. Bukan Pluto planet. ya. Ini pembaca buku ecek-ecekan aja saya yakin pasti tahu. Tahu. Pasti pernah dengar lah. Saking terkenal. Saking terkenalnya seorang Plato. Seorang Plato, teman-teman, ternyata pernah melakukan penghancuran buku. Wah, masa, Kak? Plato? Nah, Plato ini yang mungkin udah gak bisa dipungkiri pasti plot twist. Plot twist sih. Agak kecewa sih ya. Yang Gimana, Kak? Kok bisa dia menghancurkan buku itu kenapa gitu loh? Motifnya apa? Jadi dulu itu memang ada beberapa dalam zamannya ada beberapa memang tokoh-tokoh filsuf maupun agama itu juga melakukan penghancuran buku. Nah, yang memang yang paling terkenal itu adalah si Plato ini. Nah, kenapa kok mereka sampai-sampai menghancurkan buku padahal mereka notabene itu juga penulis, Iya. juga seorang filsuf. Sorry. Penulis, pengarang, nah pembaca juga. Nah, kenapa kok sampai menghancurkan buku? Nah, jadi alasannya yang paling inti itu adalah mereka membatasi pemikiran-pemikiran lain selain daripada dia. Jadi istilah kasarannya mereka itu hanya ingin buku-buku yang memang sejalur dengan pikirannya yang memang ada pada zaman itu. Oh, gitu. Nah, jadi seperti membatasi pikiran-pikiran luar itu masuk ke dalam pengetahuan-pengetahuan pada zaman itu. Makanya mereka bikin ataupun membuat penghancuran buku secara besar-besaran. Nah, kalau zaman Plato itu, saya ingat saya di buku ini itu dibakar waktu itu. Buku-buku yang memang di luar pemikirannya, bertentangan dengan pemikirannya itu dibakar oleh Plato itu. Terus coba ceritakan yang bagian negara atau pemerintahan sebuah wilayah yang melarang buku itu ada nggak, Kak, di situ? Salah satu aja, Kak. Banyak, Kak. Jadi di sini kalau kita mungkin bisa baca keseluruhan itu hampir semuanya itu ada kaitannya baik di negara apapun, di wilayah manapun ataupun di kerajaan manapun, itu pasti ada kaitannya dengan pemerintahan. Iya. Pemerintahan. Nah, kenapa kok ada kaitannya seperti itu? Karena ya tadi alasannya tentunya mereka itu tidak ingin rakyat-rakyatnya, orang-orang biasa itu pemikirannya itu bisa luas. Atau dimatikan ya? Dimatikan, istilahnya dimatikan pemikirannya. Karena apa? Karena kan tidak dipungkiri orang-orang yang pembaca buku itu kan pikirannya bisa lebih open minded. Iya, bisa terbuka. Lebih istilahnya radikal. Radikal dalam artian ingin tahu lebih dalam. Iya. Secara mengakar. Kritis lah. Kritis lah. Critical thinkingnya itu sangat terbangun untuk orang-orang yang membaca buku. Nah, itu mereka mematikan tersebut bukan dari orangnya yang dibunuh, bukan, tapi dari alatnya, dari bukunya itu dihancurkan berupa dibakar tadi kalau dalam sistem pemerintahan. Jadi mungkin kalau aku coba untuk mengalihkan ini, jadi bukan dari golongan orang-orang militer, golongan dari kaum-kaum penguasa, tapi dari motif ideologi yang berbeda dari kaum-kaum terdidik itu juga termasuk bagian dari penghancuran buku. Pemberitaan buku. Pemberitaan buku.
menarik sih. Jadi nggak hanya dari orang-orang yang dikatakan militerisasi atau mungkin orang-orang yang dianggap sebagai penguasa, tapi dari orang-orang yang terdidik akademistik yang ternyata juga mempunyai motif yang berbeda, itu bisa membatasi pembacaan buku, penghancuran buku termasuk orang tersebut yang seperti itu. bahkan kita tidak ter-expect sebelumnya. Iya, guys, ternyata ya agak kecewa sih sebenarnya, ya, agak kecewa dengan seperti itu. Mungkin fenomena ini mirip dengan fenomena anak muda sekarang ya Kak, yang tentang bagaimana anak-anak muda yang membaca buku-buku bestseller mungkin, ini buku sampah ini. Itu termasuk penghancuran buku enggak Kak? Kalau sampai melihat bagaimana anak-anak muda, ini bukunya kurang menarik ini nggak usah masuk iki. Itu kan termasuk pembatasan atau mungkin pembelajaran juga dari pemikiran ya kalau aku lihat. Kalau Kak Ari sendiri gimana kalau melihat anak-anak muda sekarang yang pembacaannya banyak yang buku-buku mungkin buku self improvement, kesehatan mental yang dianggap buku apaan ini, buku nggak layak, nggak cocok, nggak akan melatih nalar kritis. Itu gimana Kak pendapat sampean tentang orang-orang yang kerap kali mendengungkan bahwasanya buku yang bagus ini, buku yang buruk kayak gini, itu gimana Kak? Nah, kalau saya tanggapi hal-hal seperti itu termasuk, menurut saya termasuk pembedelan sih Kak. Tapi pembedelan dalam konteks yang memang mereka bukan secara aksinya, bukan secara bakar ataupun menghilangkan. Nah, tapi dari pemikirannya yang memang buku-buku itu harus ada sesuai dengan keinginannya. Iya. Yang tidak dengan keinginannya, yang tidak dengan hobinya ataupun genrenya, itu mereka anggap buku sampah. Nah, itu juga sangat gimana ya, memprihatinkan, mengingat generasi sekarang yang memang hanya terpaku pada buku-buku yang mungkin bestseller, ataupun buku-buku yang memang yang tadi cocok dengan hobi dia, genre dia, kesenangan dia. Yo memang kalau kalian tidak suka dengan buku yang katakanlah genre kiri, aliran kiri, ataupun buku-buku yang melatih nalar kritis, ya udah nggak apa-apa, kalian nggak usah baca, nggak apa-apa. Tapi tidak dengan mengatakan buku tersebut sampah ataupun meng-cut off orang-orang yang baca buku tersebut. Jadi banyak baca sih ya Kak ya, bukan sedikit membaca, tapi banyak baca buku apapun tanpa adanya sekat-sekat, itu buku sampah, ini buku yang nggak cocok, nggak layak. Ini kan sama aja untuk membatasi. Mungkin bisa jadi dalam buku tersebut ada sebuah hal yang melatih dia untuk berbicara lebih kritis, atau mungkin melatih dia berbicara lebih melawan atau hal yang lain, kan mungkin bisa jadi. Tapi banyak sekali loh fenomena anak-anak muda yang saat ini mungkin bisa dikatakan miris sih. Book shaming, kalau istilah kerennya book shaming. Bagaimana menganggap bacaan orang lain itu biasa aja. Itu banyak banget. Dari teman-temanku sendiri, dari teman-teman literasi itu juga banyak Kak. Ini buku sampah, ini buku kesehatan mental gak enak, gak ada. Terus ini buku novel yang gak layak dibaca, itu banyak banget. Sedangkan sebenarnya bukan kita menjelekkan buku ya, tapi bagaimana kita membaca buku itu, terus kita bisa tahu makna buku tersebut itu apa sih. Sebenarnya kan itu bukan menyoal bagaimana buku itu malah dihancurkan, dilenyapkan. Book shaming banyak sekarang teman-teman. Fenomena book shaming dari kalangan orang-orang literasi maupun non literasi itu banyak banget sih. Nah, jadi kalau saya teringat malah dari kata-kata dari teman saya, itu Indonesia ini sebenarnya bukan kekurangan minat pembaca, tapi bagaimana kekurangan minat orang yang mau menghatamkan satu buku. Nah, karena apa? Karena tadi seperti yang Karo dibilang, entah itu buku genre apapun, buku yang mungkin notabene mereka bilang tidak semenarik apapun, pasti entah itu di halaman berapa, di bab apa, di pembahasan apa, pasti ada hal yang memang bisa dipetik yang tidak diperoleh dari buku lain. Nah, itulah kenapa kita jangan sampailah melakukan book shaming tadi. Iya. Jangan sampai. Walaupun kita notabene nggak suka dengan buku ini karena gini. Ya wes nggak suka ya nggak suka aja. Nggak usah sampai book shaming kemudian menjustifikasi buku tersebut tidak layak untuk dibaca, terlalu gimana, itu nggak usah. Mengkafirkan buku. Ini ada kalimat yang menarik, kalau aku nggak salah itu menghancurkan buku itu menghancurkan manusia. Ada nggak Kak? Ada. Ingat nggak Kak? Itu gimana sih Kak kalau pembacaannya dirimu? Jadi kalau tak tangkap dari, ya memang kasarannya gimana ya?
kalimat tersebut itu seakan-akan sangat menjadi urgensi kita bersama. Oh. Nah, jadi kenapa kita jangan mempermasalahkan kalimat tersebut seakan-akan buku itu segalanya, buku itu bisa mewakili apapun, jangan. Karena memang kalimat tersebut nyata gitu loh. Nah, kita berawal dari buku itu dari mana sih? Kan dari tulisan-tulisan manusia, dari bagaimana pola pikir manusia yang dituangkan dalam tulisan, sehingga dibentuk sebagai buku, dibukukan menjadi buku yang memang dijual, buku yang memang untuk dibaca. Nah, sangat benar ketika kalimat tersebut terjadi, kalimat tersebut digaungkan, karena memang penghancuran buku itu sama saja dengan merusak pola pikir manusia, sama dengan menghancurkan pola pikir manusia dan manusianya tersebut. Iya. Karena buku adalah jendela dunia, dan ini memang sangat saya percaya. Ketika jendelanya itu sudah dirusak, jendelanya itu sangat dihancurkan, jendelanya itu seakan-akan dekat dari manusia-manusianya. Nah, bagaimana manusia bisa melihat luasnya dunia ini, apa isi dunia ini, kan gitu. Makanya mungkin kalimat tersebut muncul dalam buku ini. Iya, sepakat sih Kak tentang bagaimana penghancuran buku itu menghapus ingatan manusia.